Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riza Fauzan dari semester 3B. Di sini saya akan mereview ulang kembali materi hukum pidana lanjutan yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Arid Hayandi SHMH. Bab 2. Penyertaan atau delnaming. A. Istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, delnaming, complicity, participation, dan lain-lain. B. Pengaturan penyertaan. A. Secara umum, buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. B. Secara khusus. Secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. C. Pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. D. Bentuk-bentuk penyertaan. Jihad, plehen, atau pleher, yaitu melakukan. Jihad, doen plehen, yang menyuruh melakukan. Jihad, med plehen, yang turut serta melakukan. Jihad with locking, yang membujuk atau menggerakkan. Jihad madep leh tehid, yang membantu melakukan. Penggolongan penyertaan. A. Menurut KUHP, yang pertama, golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4, yaitu bukan pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Yang kedua, golongan pembantu bentuk 5, yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. B. Menurut doktrin, yang pertama, zelfstandig vormen van delneming, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, artinya pelaku bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk 3. Yang kedua, onzelfstandig vormen van delneming, bentuk penyertaan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk 4 dan bentuk 5. Bentuk 1, pleher atau dader, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada 2 pandangan. Yang pertama, pandangan yang luas, pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik, pasal 55 KUHP. Yang kedua, pandangan yang sempit, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik, jadi pelaku sama dengan dader. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi pembuat undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang menjadi pelaku sehingga menimbulkan kesulitan dalam praktek. Bentuk 2, don pleher atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, don plehen mempunyai ciri. Yang pertama, ada 2 pihak, yaitu pelaku langsung dan pelaku tidak langsung. Yang kedua, dalam don plehen terdapat unsur-unsur. Yang A. Alat yang dipakai adalah manusia. B. Alat yang dipakai harus berbuat aktif. C. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Penyebab tidak dimintai pertanggungjawaban di pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada yang pertama, tidak sempurna pertumbuhan jiwanya, pasal 44. Yang kedua, adanya keadaan yang memaksa, pasal 48.
Yang ketiga, ada perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2. Yang keempat, adanya kekeliruan atau pemalsuan. Yang kelima, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Bentuk ketiga, turut serta melakukan atau madep leher. KUHP untuk memberikan definisi, tetapi MVT memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan atau madep leher ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan atau madep leher adalah: A. Ada kerjasama secara sadar. Kerjasama di sini harus ditujukan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. B. Ada kerjasama secara fisik. Kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Bentuk keempat, penganjur atau whitlocking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana yang menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi, antara penganjur dengan penyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau auctor materialis. Perbedaannya adalah: 1. Dalam penganjuran sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. 2. Dalam pembujukan, orang yang membujuk disebut auctor intellectualis dan yang dibujuk atau digerakkan auctor materialis. 3. Pelaku material atau auctor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja.